Benar. Jadi kalau yang ibu hamil memang harus tahu dulu ya. Karena kan hamil ini ada tiga pembagian atau trimester biasanya. Ada trimester pertama, ada trimester kedua, ada trimester ketiga. Nah, yang memang rawan dalam arti ibu hamil ini nafsu makannya mengalami penurunan karena ada mual dan muntah yang disebabkan oleh karena adanya hormon kehamilan yang belum stabil ya, itu di trimester pertama. Ya, makanya kan biasanya ibu hamil itu mual muntahnya di trimester pertama ini sangat berat, meskipun tidak semua orang mendapati gejala tersebut. Nah, kita harus lihat dulu, ibu hamil ini berada di trimester keberapa? 1 kah, 2 kah, atau 3 kah? Dan kemudian setelah dia mengetahui trimesternya ini, ibu hamil juga harus mengetahui apakah saat dia kontrol terakhir, janinnya beratnya sesuai dengan usia kehamilannya. Tanya kepada dokternya, dok ini gimana kondisi kesehatannya, gimana kondisi janinnya, apakah berat dari si janin itu sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, kalau dinyatakan baik, sehat, kemudian kita juga bisa mengatasi mual dan muntah misalnya di trimester pertama, silakan saja berpuasa ya. Dengan konsekuensi tadi, kalau sudah tidak kuat, kalau misalnya sudah lemas ya tidak boleh dipaksakan. Tetap keutamaannya kita ingin berpuasa dengan sehat, tentu kita juga harus memperhatikan kesehatan janinnya. Jadi kalau tidak kuat berbuka. Bagaimana dengan menu-menunya? Kalau menu-menunya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan menu-menu makanan orang yang sehat pada umumnya. Hanya saja pada ibu hamil dan juga ibu menyusui ya, ini sekalian saya menjelaskan, membutuhkan tambahan kalori, tambahan protein, dan tambahan zat gizi lain karena ibu hamil dan ibu menyusui ini untuk 2 orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk janinnya. Biasanya dibutuhkan penambahan kalori sekitar 300 kalori dari standarnya orang normal kalau dia mau makan. Kemudian bagaimana dengan protein? Protein pun juga begitu. Dibutuhkan penambahan protein sekitar 20 gram dari umumnya orang makan jika dia tidak hamil. Dan begitu juga dengan zat-zat gizi lain, butuh penambahan. Simpelnya bagaimana? Simpelnya adalah berarti ibu hamil ini, selain tadi saya menjelaskan panduan isi piringku, dia juga harus menambahkan porsi untuk memenuhi 300 kalori tadi, tambahan 300 kalori, dan untuk memenuhi tambahan dari protein yang 20 gram tadi. Kalau 300 kalori itu kira-kira ditambah dengan 5 sendok makan nasi dan 1 buah bisa itu 300 kalori ya. 1 buah apel misalnya itu bisa sekitar 5-6 sendok makan, dan 1 buah apel ataupun 1 buah pir itu bisa mencapai ya hampir 300 kalori. Ataupun kalau makan biskuit atau makan kue, dilihat belakangnya itu ya, di belakangnya itu ada komposisi makanan apakah ini sudah 300 kalori atau belum. Jadi ditambahkan. Kemudian bagaimana dengan protein 20 gram? Protein 20 gram itu bisa ditambahkan dari menambah lauk pauk. Artinya yang biasanya misalnya hanya makan ayam 1, ditambah lagi ayamnya menjadi 1 potong lagi, jadi dia 2 potong, tapi itu belum cukup. Harus ada tambahan lagi protein misalnya dari telur. Ya, telur itu 1 butirnya ada 7 protein. Jadi kalau kita cuma mau nambahin dari telur saja, paling tidak bisa memenuhi 20 gram protein, itu 3 telur tambahannya. 3 telur utuh itu bisa memenuhi 20 gram protein. Jadi tambahannya mudahnya tadi ditambah protein 20 gram setara dengan misalnya 3 telur atau 3 lauk hewan, 3 ayam, 3 potong ayam, dan kemudian ditambah lagi tadi kalorinya sekitar 300 atau sekitar tadi nasi sekitar 5 sendok makan dan ditambah buah ya. Buah 1 porsi atau satu buah apel atau 1 buah pir atau 1 potong sedang pepaya. Itu kalau dari penambahan kalori dan penambahan protein serta zat gizi lainnya. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah minumnya ya, sama. Minumnya juga tidak boleh kurang. Ya. Ibu hamil ini juga berpotensi mengalami dehidrasi sehingga ibu hamil juga harus mencukupi kebutuhan cairannya. Kalau normalnya kan tadi 8 gelas, kalau ibu hamil harus lebih banyak dari itu, bisa sampai 10 gelas atau lebih untuk kebutuhan cairannya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan juga, ibu hamil ini berpotensi sekali mengalami kekurangan zat besi atau kekurangan darah yang disebut sebagai anemia. Atau anemia
defisiensi atau anemia gizi besi. Kenapa? Karena ibu hamil ini mengalami pengenceran darah untuk memenuhi kebutuhan darah dari adanya janin ini. Sehingga makanan-makanan yang dia makan juga harus kaya dengan zat besi. Makanan-makanan yang kaya zat besi seperti apa? Seperti dari hati, dari daging, dari telur, dari teri, itu kalau dari lauk hewani, ada juga dari lauk sumber tumbuhan atau nabati, dari kacang-kacangan, itu juga kaya dengan zat besi. Tetapi tidak boleh milih salah satu ya, tidak boleh hanya kacang-kacangan saja, harus dikombinasi antara lauk hewani dan lauk nabati. Jadi ada hati misalnya, ada daging, ataupun misalnya ada telur atau ada ikan, tapi ditambah juga dengan tempe misalnya, seperti itu. Itu untuk ibu hamil. Dan ibu menyusui juga tidak jauh berbeda ya. Kalau ibu menyusui itu harus diperhatikan juga apakah masih ASI eksklusif atau tidak ya. 6 bulan pertama biasanya bayi masih ASI eksklusif, sehingga jangan sampai puasanya seseorang ini, puasanya si ibu sampai mengurangi produksi ASI dan mengurangi kualitas ASI. Sehingga tadi panduan isi piringku juga tetap harus diperhatikan, dan penambahan masih sama 300 kalori untuk energinya atau kalorinya, dan penambahan 20 gram protein itu juga tetap berlaku pada ibu yang menyusui. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.